Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Jannah dari kampus IAINATA Ketapang, Prodi semester 2 Ekonomi Syariah. Dengan dosen pengampu yakni Dr. Nailun Najah LC MTHI. Dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di mana saya akan membahas tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah putra dari Abu Quhafah. Khalifah pertama dari rangkaian Al-Khulafa Ur-Rasyidin, memerintah pada 632 sampai 634 Masehi. Sedangkan yang Hijriah yaitu 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar termasuk orang Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Khalifah ini dikenal dalam sejarah dengan banyak nama dan panggilan, dan juga mempunyai gelar. Nama aslinya beliau adalah Abdullah ibnu Utsman. Gelar beliau adalah Abu Quhafah, ibnu Amir, ibnu Ka'ab, ibnu Sa'ad, ibnu Taimi, ibnu Murrah al-Taimi. Nama panggilannya beliau adalah Abu Bakar, karena sejak awal sekali ia masuk Islam. Gelar beliau adalah As-Siddiq. Nabi Muhammad sejak diutus menjadi Rasul sampai akhir hayatnya menduduki dua jabatan penting, yaitu sebagai kepala agama dan sebagai kepala negara. Nah, setelah beliau wafat terjadilah perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang berbagai masalah besar. Di antara masalah besar tersebut yaitu tentang pergantian Rasul sebagai kepala negara. Akhirnya muncullah nama Abu Bakar sebagai calon umum diterima pada semua kalangan. Proses pemilihan khalifah. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, terjadilah banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Masalah pergantian kepemimpinan kepala negara. Pada saat itu calon-calon menjadi pengganti sebagai kepala negara yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Ubadah. Perselisihan lainnya terjadi di Al-Syakifah, yaitu Balai Pertemuan As-Saidah. Perselisihan ini berakhir dengan dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, sebenarnya pencalonan Abu Bakar ini mendapat banyak perlawanan dari kaum Ansar maupun kaum Syiah. Kaum Syiah ini adalah pendukung Ali. Nah, Syiah ini menggunakan sebuah riwayat yang dikenal dengan hadis Qadir Qum, bahwa Rasulullah pernah dikatakan bahwa aku adalah merupakan kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali adalah pintunya. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah mengalami 2 kali pembaiatan di Syakifah, terus kedua di Masjid Nabawi. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu problematika yang dihadapin Abu Bakar. Problem yang dihadapin Abu Bakar, masa awal pemerintahan beliau banyak kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya itu nabi. Beberapa pemberontakan berasal dari beberapa kabilah Arab. Dan banyak orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad ini disebabkan karena keyakinan mereka terhadap ajaran Islam itu belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi menggoyahkan keimanan mereka. Masalah Nabi palsu sebenarnya sudah ada sejak Nabi masih hidup. Masalah pemberontakan kabilah Arab disebabkan oleh anggapan bahwa perjanjian perdamaian dibuat bersama Nabi secara pribadi, dan perjanjian tersebut berakhir dengan wafatnya Nabi. Mereka tidak mau membayar zakat itu karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanyalah umpeti yang tidak patut diwajibkan atas setiap orang yang sudah merdeka. Dalam berbagai masalah tersebut, Abu Bakar dengan tegas menyatakan seraya bersumpah bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari ajaran kebenaran atau ajaran Islam.
seperti itu. Lanjut, yaitu kemajuan dalam pemerintahan Abu Bakar, di mana ketika wilayah Islam dipimpin oleh Abu Bakar, wilayah Islam semakin luas. Beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Abu Bakar sebagai seorang sahabat dari Nabi berupaya meneladani. Beliau berusaha maksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, untuk itu ia membentuk lembaga Al-Bai'at Al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Abu Bakar memerintah sangatlah singkat. Meskipun demikian, selama waktu 2 tahun beliau berhasil melaksanakan tugas utama yang dihadapinya. Beliau berhasil menegakkan pemerintahan Madinah. Nah, yang Madinah yang terancam keruntuhan, beliau tidak hanya berhasil mempersatukan kembali suku-suku yang telah pecah, tetapi juga berhasil mengislamkan suku-suku yang sebelumnya memusuhi Islam. Nah, kesimpulannya, ketika beliau menjadi khalifah pertama, banyak kekacauan dan banyak perselisihan yang beliau hadapin, dan juga banyak problem yang dihadapin beliau, kemajuan. Sudah, itu aja. Akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.